Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imamatul Laila Solehah. Di sini kita akan belajar mengenai perkembangan individu pada usia bayi. Yang pertama itu kita harus tahu apa sih pengertian dari perkembangan. Jadi menurut Wikipedia itu perkembangan adalah suatu studi ilmiah tentang pola-pola perubahan dan stabilitas di sepanjang rentan kehidupan manusia. Jadi ada pula yang mengartikan bahwa perkembangan adalah pola pergerakan atau perubahan, dimulai dari tahap konsepsi sampai ke kematian. Kemudian dari pandangan tradisional menekankan perubahan besar dari kelahiran sampai remaja, perubahan sedikit pada masa dewasa, dan penurunan pada masa tua. Jadi di sini kita akan membahas atau mempelajari mengenai perkembangan pada usia bayi. Jadi perkembangan bayi itu dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, bukan perkembangan bayi sih, perkembangan masih kecil itu ya. Yang pertama itu neonatal, dari umur 0 sampai atau baru lahir sampai dengan 2 minggu. Nah, kemudian yang kedua yaitu masa bayi, yaitu setelah 2 minggu sampai dengan 2 tahun. Ciri khas dari masa bayi itu ada dua. Yang pertama, sangat bergantung dengan orang dewasa. Jadi bayi kan belum bisa apa-apa, belum bisa mengutarakan apa-apa. Jadi semuanya itu bergantung pada orang dewasa, terutama pada ibunya. Yang kedua yaitu masa berkembangnya aktivitas psikologis. Nah, ini ada hal bab mengenai kelekatan atau attachment. Yang pertama yaitu figur ibu. Figur ibu itu sangat penting ya. Jadi objek utama kelekatan pada bayi itu pada budaya tertentu, terutama pada ayah, saudara kandung, kakek, nenek, dan lingkungan keluarga dekatnya. Kelekatan ini dimulai dari menyentuh secara fisik dan saling memeluk antara bayi dan orang tua. Yang selanjutnya yaitu kontak comfort. Itu kesenangan mendasar yang berasal dari kontak fisik secara dekat, disentuh, dipeluk, digeok, digendong, dicium, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu kecemasan karena perpisahan, separation anxiety. Itu dapat dirasakan saat pengasuh utama, terutama ibu atau orang tua ya, meninggalkan mereka untuk sementara waktu. Anaknya biasanya umur 6 sampai 8 bulan dan berlanjut 2 tahun. Ketika ibunya pergi biasanya langsung nangis, merengek. Kemudian kalau ibunya datang lagi peluk atau di dekatnya itu diam. Yang ketiga, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelekatan yang kurang aman. Yang pertama, penelantaran dan kekurangan kasih sayang sepanjang 2 tahun pertama. Yang kedua, gaya pengasuhan yang penuh kekerasan, ketidakpedulian, atau orang tua yang tidak bertanggung jawab dan mengalami depresi. Yang ketiga yaitu temperamen anak yang dipengaruhi oleh faktor genetis. Kalau orang tuanya sering marah-marah atau lingkungan sekitarnya si anak itu sering melihat kekerasan, marah-marah atau tindakan seperti itu, maka temperamen anak juga akan mempengaruhi. Yang keempat yaitu situasi yang berubah-ubah dan penuh tekanan dalam keluarga. Nah, jadi pembentukan bahasa pada bayi itu dimulai pada usia 2 bulan pertama. Bisa diajak ngomong itu harus jadi responsif.
dapat merespon nada suara, intensitas, emosi, ritme, suara, dan bunyi bahasa. Nah, berikut ada tahap kemampuan bahasa. Yang pertama yaitu 2 bulan pertama. Biasanya bayi itu menangis dan bersuara tanpa makna, merespon emosi dan ritme suara orang lain. Yang kemudian tahap yang kedua yaitu di usia 4-6 bulan. Bayi mulai mengenali huruf hidup dan huruf mati yang sering digunakan dalam bahasa ibu. Yang ketiga yaitu 6 bulan sampai 1 tahun. Peningkatan pengenal struktur suara dalam bahasa ibu dapat membedakan kata dalam kalimat, kemudian mengenali kata sama yang diucapkan oleh orang yang berbeda. Nah, yang keempat yaitu akhir tahun pertama. Menamai benda, konsep umum, menggunakan bahasa tubuh untuk berkomunikasi. Yang kelima, di usia 18 sampai 24 bulan atau 2 tahun. Anak mulai bisa berbicara dalam 2/3 kata. Kemudian lanjut dari 2 tahun sampai 6 tahun. Di sini anak mulai cepat memahami kata-kata dari dalam konteks di mana mereka mendengar kata itu. Jadi tugas-tugas dari perkembangan masa bayi itu ada belajar makan makanan padat, kemudian belajar berjalan, belajar berbicara, belajar menguasai alat pembuangan kotoran. Nah, perkembangan ini dibagi menjadi 3. Intinya, utamanya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Perkembangan fisiknya pada 6 bulan pertama pertumbuhannya sangat pesat. Kemudian tahun pertama itu peningkatan berat badan itu lebih tinggi daripada tinggi badan. Kemudian pola pertumbuhan bayi antara anak laki-laki dan perempuan itu sama. Dan berat badan bayi usia 1 tahun rata-rata 3 kali lipat berat waktu lahir dan 4-6 gigi susu. Kemudian berat otak bayi adalah 1/8 berat otak total bayi. Pada usia 2 tahun, pertambahan berat otak paling pesat. Kemudian yang kedua itu perkembangan intelijensi. Perkembangan intelijensi itu meliputi perkembangan intelijensi yang cepat dan intensif terjadi pada tahun-tahun pertama. Kemampuan kognitif memungkinkan pembentukan pengertian. Persepsi awal pada masa bayi diperoleh melalui penjelasan sensorik. Konsep-konsep yang berkembang pada masa bayi itu antara lain ada konsep ruang, berat, waktu, konsep diri, peran seks, konsep sosial, keindahan, kelucuan. Yang ketiga yaitu perkembangan emosi. Pola emosional pada bayi itu meliputi kemarahan, ketakutan, rasa ingin tahu, kegembiraan dan afeksi. Ciri emosi pada masa bayi. Yang pertama, emosinya bayi itu sangat berbeda. Emosinya seringkali disertai dengan perilaku hebat. Emosi bayi lebih mudah untuk dibiasakan, masih bisa diatur ya. Kemudian emosi dibedakan menjadi emosi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Faktor yang mempengaruhi emosi itu ada dari kematangan dan belajar. Nah,
Mungkin cukup sekian ya pembahasan mengenai perkembangan individu pada usia bayi. Kurang lebihnya mohon maaf bila masih ada salah-salah kata kalau mengungkapkan materinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.